Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajallil akram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesabaran hingga tak terasa sampai malam ke-25 Ramadan ini, Bang Dami. Kita bisa istiqomah, kita bisa tadarus dan kontemplasi Al-Quran. Semoga di sisa 6 hari terakhir Ramadan ini kita mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena melalui berkah ilmu dan makrifatnya, kita diajari dan dibimbing untuk mengarungi samudra keagungan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk di kehidupan kita. Bang Dame dan sahabat-sahabat Dialog Maya yang saya cintai, malam hari ini kita akan tadarus dan kontemplasi tentang surat Al-Adiyat. Sebelum kita membahas surat Al-Adiyat ini perspektif batin, saya akan sedikit mengulas asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Adiyat ini. Menurut Imam Al-Qurtubi, surat Al-Adiyat ini diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirimkan pasukan berkuda kepada orang-orang dari Bani Kinanah yang dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr Al-Ansori. Nah, setelah pasukan berkuda itu dikirim dan diutus itu, tak ada berita, tak ada kabar yang akhirnya diterima oleh kaum muslimin. Sehingga apakah penyerangan itu berhasil atau tidak, kabar itu tak kunjung datang. Sontak bahwa tidak adanya kabar, tidak adanya berita itu membuat kaum muslimin dan Nabi itu khawatir. Apalagi terlebih setelah beredar kabar bohong yang dihembuskan oleh orang-orang munafik itu, menceritakan bahwa pasukan berkuda yang dikirim Nabi itu mati terbunuh semuanya. Akhirnya yang terjadi adalah kabar bohong yang menyebar kepada kaum muslimin dan menyebar kepada Nabi itu membuat Nabi dan kaum muslimin itu khawatir. Bahkan ada yang panik menerima kabar tersebut. Setelah terjadi kabar bohong itu, kemudian turunlah surat ini, yaitu surat Al-Adiyat. Gunanya yaitu memberikan konfirmasi kepada Nabi dan kepada kaum muslimin itu bahwa yang disebarkan, kabar bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik itu tidak benar. Sekaligus memberikan kabar gembira kepada Nabi bahwa yang diutus, pasukan yang diutus oleh Nabi itu selamat dan membuat kemenangan. Nanti kita korelasikan apa sih dari asbabun nuzul yang awalnya memang Nabi mengirim pasukan berkuda itu dengan diri kita. Nah, nanti ada korelasinya antara kabar yang diterima kaum muslimin beserta Nabi itu membuat khawatir. Dalam diri kita juga seperti itu. Kata al-adiyat sendiri itu berasal dari kata ada ya'du yang berarti jauh atau melampaui batas. Nah, kata ini juga mempunyai derivasi kata yaitu adu. Kalau kita familiar dengan beberapa ayat Al-Quran, kata adu itu juga dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan setan. Inna syaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah adu. Adu itu artinya musuh. Kalau udwan maknanya adalah permusuhan. Jadi ada korelasi antara kata jauh itu menunjukkan kita jauh dari Tuhan. Kemudian dari jauh dari Tuhan itu akhirnya kita melampaui batas. Kalau kita melampaui batas, kita membuat permusuhan.
bukan hanya permusuhan pada yang di luar, yang di dalam juga seperti itu. Makanya kata al-adu bisa dimaknakan permusuhan. Tapi ada satu kata lagi nih Bang Dami, yang umum dipakai para mufassir itu, kata al-adiyat dari kata al-adu itu dimaknakan sebagai yang berlari kencang. Yang berlari kencang ini seperti kuda-kuda tadi. Kuda-kuda yang diutus oleh Nabi kepada kaum Bani Kinanah tadi. Nah, apa sih korelasinya antara al-adiyat sebagai asbabun nuzul dengan makna batin yang terjadi pada diri kita? Nah, surat Al-Adiyat ini menggambarkan bahwa saat batin kita itu belum stabil, belum standing as awareness gitu kan, belum stay dalam kesadaran Tuhan, maka batin seperti ini akan mudah terombang-ambing oleh berita-berita yang kita terima dari luar. Saat kita scroll-scroll Instagram misalnya, kita scroll-scroll Facebook, kita kan punya banyak sekali data dan kabar berita yang kita peroleh dari media sosial maupun berita-berita online. Kalau kita tidak standing as awareness, kalau kita tidak stay dalam kesadaran Tuhan, kita bisa hanyut. Hanyut dalam kabar-kabar itu. Seperti yang tadi saya ceritakan, kaum muslimin mendengar kabar bohong yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pasukan yang dikirim Nabi itu tidak terjadi apa-apa. Mereka selamat bahkan mendapatkan kemenangan. Tapi kalau kabar itu dipelintir, akhirnya apa? Membuat kekhawatiran, membuat panik. Maka al-adiyat di sini itu bisa dimaknakan sebagai suasana batin manusia-manusia yang tidak stay alert terhadap kesadaran Tuhan itu. Itu seperti kuda-kuda yang berlari kencang. Kayak pikiran itu diserbu, pikiran kita itu lari kencang. Dan imajinasi kita itu membuat kabar-kabar yang atau membuat ilusi-ilusi pikiran. Kalau al-adiyat itu saya suka memanai sebagai mind attack. Pikiran yang menyerbu kita. Saking kencangnya pikiran itu. Pikirannya terlalu kencang kalau kata orang Jawa. Jadi kalau pikiran itu terlalu kencang, yang berlari kencang itu kemudian membuat kita diserbu. Membuat kita itu rasa khawatir itu menyerbu diri kita. Rasa takut itu menyerbu diri kita. Gelisah itu menyerbu diri kita. Atau zaman sekarang mungkin terkenal dengan namanya panic attack, serangan panik. Jadi al-adiyat juga bisa dimaknakan seperti itu. Al-adiyat yang dimaknai oleh para ahli tafsir itu yang berlari kencang, kalau di dalam diri kita yang berlari kencang itu adalah pikiran kita. Seringnya begitu. Dengar kabar nggak enak sedikit, pikiran kita itu tiba-tiba kayak larinya kenceng banget kayak kuda, kuda liar itu. Makanya dalam ayat pertama dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha. Tuhan bersumpah kepada yang berlari kencang. Wal adiyati demi yang berlari kencang. Dhabhan yang terengah-engah. Nah, ini gambarannya seperti kuda ketika larinya itu kencang banget. Nafasnya kuda itu terengah-engah. Ini kan kayak diri kita. Saat panic attack itu menyerang diri kita, kekhawatiran itu menyerang diri kita, larinya pikiran itu terlalu kencang, akhirnya apa? Nafas kita, itulah yang dinamakan dhabhan. Jadi pikiran yang terlalu kencang itu mengakibatkan suasana batin kita itu kayak panik dan akhirnya dhabhan. Diri kita itu dhabhan, nafasnya itu terengah-engah. Kalau kita mendengar kabar dari saudara kita yang eh, kemarin saudara saya itu tiba-tiba dapat telepon. Teleponnya itu telepon menjebak gitu. Anak Anda itu lagi di rumah sakit kecelakaan gitu. Nah, kakak saya yang nggak tahu siapa yang nelpon ini, begitu sudah notice bahwa yang kecelakaan, yang masuk rumah sakit itu anak dia dan dia tahu nama anak kakak saya itu, sontak kakak saya itu langsung kayak lobhan, terengah-engah. Tiba-tiba mind attack atau panic attack itu menyerang dia. Kenceng banget akhirnya pikirannya kan seperti itu. Wal adiyati dhabhan. Di situ manusia sudah tidak bisa berpikir lagi.
Sering kan kita dapat penipuan-penipuan kayak gitu. Bahkan ada orang yang terkena penipuan itu. Wal adiyati dhabhan, saat atau demi yang berlari kencang itu kemudian terengah-engah. Dan ayat kedua dikatakan fal muriyati qadhan. Saya bahas tentang wal adiyati dhabhan dulu. Jadi saat pikiran kita itu tidak stabil, saat pikiran itu kita tidak stay pada Tuhan, tidak standing as awareness pada Tuhan, pikiran yang terserang oleh berita-berita dari luar atau informasi dari luar itu bisa menyerang seperti kuda yang berlari kencang. Akhirnya pikiran kita terlalu kencang. Panic attack. Apalagi di zaman media sosial sekarang ya Bang Dani. Kita bisa melihat banyak sekali gambar-gambar, video-video. Bukan hanya pikiran yang menyerang berupa ketakutan, tapi nafsu itu karena disuguhi dengan tontonan yang seronok gitu ya. Itu akhirnya menyerang kita juga. Serangan itu enggak hanya ketakutan, kekhawatiran, enggak. Tapi juga hawa nafsu di situ kayak di entertain banget. Itu nyerang kita juga. Nah, bahkan kalau kita punya misalkan cemburu, cemburu itu kayak menyerang kita. Dendam itu kayak menyerang kita. Kayak dia itu lari kenceng sehingga ini tidak terkontrol. Itu seperti kuda liar yang kemudian larinya kencang dan dia terengah-engah. Ayat kedua kemudian dikatakan fal muriyati qadhan. Saking kencengnya larinya pikiran itu, qadhan itu kemudian mencetuskan percikan-percikan bara api. Jadi serangan yang berasal dari mind attack itu, panic attack itu, wal adiyati itu akhirnya meniscayakan percikan-percikan api. Api apa? Ya api stres, api depresi. Kalau dia lagi dendam sama seorang ya api permusuhan, api amarah, api hawa nafsu, kan gitu. Kalau yang kencang itu nafsu syahwat kita, ya itu akhirnya api hawa nafsu itu yang kemudian menyerang kita, menimbulkan api. Dalam diri kita, al-adiyat itu sebenarnya terjadi karena diri kita kan punya nafsu hayawania itu kan, animal soul. Dan dalam diri kita juga terdapat nafsu syaitonia, satanic soul. Jika itu dua nafsu itu berkolaborasi, ini kan akhirnya menjadi wal-adiyati dhabha. Menjadi sesuatu yang menyerang kita, sesuatu yang kencang menyerang kita. Kalau saya senang nyebut sebagai pikiran kita terlalu kencang. Wal adiyati dhabha fal muryati qadha. Lanjutan ayat ketiga adalah fal mughirati subha. Ini mengindikasikan bahwa serangan itu atau lari kencangnya pikiran itu terjadi saat fal mughirati subha. Itu mendadak terjadi pada waktu subuh. Kita tahu subuh itu kan belum adanya cahaya yang clear, matahari belum menampakkan cahayanya dengan jelas. Itu terjadi saat batin kita juga ketika kehadiran Tuhan itu sudah mulai redup, udah nggak mulai sadar lagi pada Tuhan. Mind attack atau panic attack itu gampang nyerang. Pikiran yang kencang itu gampang nyerang. Fa'asar nabihi nak'an. Kemudian ia menerbangkan debu. Ya jelas bahwa pikiran yang kalut, pikiran yang kusut, karena berita itu menyerang, karena pikiran itu terlalu kencang, akhirnya apa? Menimbulkan debu-debu, menimbulkan hijab-hijab batin. Makin kita nggak sadar pada Tuhan, penglihatan kita itu kabur karena ada debu-debu itu. Itu seperti kayak kuda ketika larinya kencang. Itu kan kakinya kuda yang menapak di aspal itu kan menimbulkan percikan api. Kemudian selain api yang dipercikan itu kan debu-debu yang dilalui, jalan yang dilalui kuda itu kan beterbangan juga. Dalam diri kita juga gitu, kalau pikiran kita terlalu kencang, kemudian menimbulkan api, api amarah tadi, api ketakutan, api yang lain-lain yang tadi saya sebutkan, juga menimbulkan pandangan yang akhirnya ditutupi oleh debu, debu yang berterbangan. Fawasat nabihi jam'a. Dan kemudian
yang lari kencang tadi, pikiran yang lari kencang itu menyerbu ke tengah-tengah kelompok, menyerbu di jantung pertahanan kesadaran kita. Akhirnya apa? Yang lari kencang tadi, pikiran yang terlalu kencang itu menguasai pertahanan kesadaran kita. Yang terjadi adalah akhirnya bukan hanya awalnya pikiran kita yang kemudian diserbu, akhirnya apa? Imajinasi kita diserbu, terus kemudian memori masa lalu itu menguatkan nafsu itu, dan semua fakultas dalam diri kita itu akhirnya terkuasai oleh wal adiyati dhabha, yang berlari kencang itu, pikiran yang berlari kencang itu. Innal insana, dalam kondisi tersebut, innal insana lirabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya ingkar. Dia sudah mulai berpaling, ya kan? Kalau dia mengikuti pikirannya yang terlalu kencang tadi, hawa nafsunya yang terlalu kencang tadi, ketakutan, kepanikan yang terlalu kencang tadi, akhirnya kan dia berpaling perhatiannya. Innal insana lirabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya itu sangat ingkar. Dia mengingkari. Mengingkari bukan hanya pada Tuhan, tapi nikmat-nikmat yang lain yang harusnya dia itu bersyukur, dia itu ingkar. Seluruh fakultas di dalam dirinya, imajinasi dia, pikiran dia, perasaan dia, semua mendukung pada yang tadi, wal adiyat, yang berlari kencang itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan dia itu sebenarnya sadar loh kalau lagi dipengaruhi oleh pikiran yang kencang tadi. Dia itu sadar loh. Dia itu menyaksikan juga loh. Jadi kata kanut adalah bentuk superlatif dari kata Kanada. Yang ini maknanya sebenarnya adalah tanah yang tidak ditumbuhi atau tanah yang tandus. Ini tuh menggambarkan bahwa batin manusia yang tidak sadar, batin manusia yang kering dan tandus itu batin yang jauh dari kesadaran Tuhan. Yang enggak, akhirnya nggak subur lagi batinnya, nggak bisa mengekspresikan rasa syukur, dan anehnya, ini kita nanti kaji ya Bang Dami. Ini yang dipakai itu kata-kata insan. Insan itu artinya kan orang yang sebenarnya sudah mendapatkan sedikit cahaya Tuhan. Tapi karena tadi ada mind attack, ada panic attack yang menyerbu dia, kenceng banget pikirannya itu, akhirnya dia itu berbelok. Bukan tidak tahu Tuhan sama sekali, bukan. Tapi itu mengalihkan perhatian dia pada Tuhan. Ayat ke-8, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia karena cinta kepada hartanya. Jadi pikiran yang menyerang tadi, panic attack tadi itu bisa terjadi karena ada kecondongan kita cinta pada sesuatu yang di luar atau melekat pada sesuatu yang baik-baik. Baik-baik dalam versi dia adalah harta benda. Baru Tuhan kemudian mengingatkan, afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil kubur. Apakah kamu itu tidak tahu apabila dibongkar isi atau apa yang ada di dalam kuburmu, di dalam kubur kita. Fisik kita itu kan sebenarnya mengubur batin kita kan. Kalau dibongkar fisik ini, sebenarnya yang terjadi di dalam itu apa sih? Tuhan nyindir itu sebenarnya. Wa hussila ma fis sudur. Dan juga dilahirkan atau diperlihatkan apa yang ada di dalam dadamu, diperlihatkan apa yang di dalam batinmu atau hatimu. Coba kalau dibongkar isi yang ada di dalam batin kita, kalau kita itu lebih melekat pada dunia, kalau kita itu lebih menuruti pikiran kita yang kenceng tadi, maya-maya atau ilusi yang ada di dalam diri kita, sebenarnya yang terjadi apa sih? Kita kan mengikuti sesuatu yang tidak real, ilusi. Kita mengikuti hawa nafsu, kita mengikuti ya tipu daya setan itu. Baru inna rabbahum bihim yauma idil lahobir. Sesungguhnya Tuhan terhadap mereka itu pada hari itu sangat mengetahui, detail mengetahui. Tuhan tahu kok apa yang terjadi pada kamu. Tuhan sangat tahu yang apa yang terjadi dalam batinmu. Nah,
Ini saya ingin korelasikan dengan kehidupan sehari-hari kita, Bang Dami. Sebenarnya banyak hal yang bisa memicu untuk pikiran kita itu tadi switch awalnya itu sadar pada Tuhan, tapi karena ada pemicu dari luar, berita lah, apalah, gosip lah dan sebagainya, itu pikiran kita bisa seperti kuda liar yang berlari kencang, menjauhi kesadaran kolbu kita. Akhirnya kita kalau menanggapi A kemudian menjadi B, akhirnya beruntun itu, nggak ada habisnya. Wal adiyati dhabha. Dan karena larinya kencang pikiran itu, akhirnya dhabhan, kita menjadi terengah-engah. Kita sendiri kok yang akhirnya rugi. Kita sendiri yang akhirnya tertipu. Itu saja dari saya, Bang Dame. Monggo ditambahin dan nanti kita bisa diskusikan bareng. Alhamdulillah, terima kasih Mas Hasan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita bisa kembali bersama-sama belajar untuk mengkontemplasi rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik teks Al-Quran. Semoga teman-teman juga dimudahkan, diberkati bisa melihat hakikat-hakikat yang berlapis-lapis dari setiap teks itu. Yang tadi Mas Hasan sudah memulai dari makna lateral, asbabun nuzul, dan seterusnya. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita dapat lagi nih satu bentuk keadaan batin ya. Keadaan batin yang terjadi pada Salikin gitu karena tadi kata-kata insan digunakan di situ ya. Di pertemuan yang lalu kan manusia itu ada yang basar, dia lebih condong kepada aku manusia sebagai badan. Ada Anas, ya, di surat Anas kita bahas manusia itu lebih dilihat sebagai psikologi, tapi di sini kata yang dipakai tadi diulas adalah insan. Jadi ini sebetulnya bisa juga kalau Ibnu Arabi memaknai ini kaitannya salikin nih Mas Hasan. Salikin itu semua kita itu sebenarnya pejalan. Cuman ada yang sudah intens sadar pada Tuhannya. Ada yang ya masih bolak-balik tersesat. Sebenarnya belum salikin sih kalau begitu masih muter-muter. Kemarin kita membahas at-takasur. Ya, at-takasur jiwa yang bermegah-megah. Ya, ngumpul-ngumpulin harta itu banyak terjadi, tapi juga mulai kita bahas kemarin goncangan hebat Al-Korea. Nah, kalau malam ini tadi indah sekali, kita akan mengenal satu nama surat lagi tuh, Al-Adiyat gitu ya, Al-Adiyat, kuda yang berlari kencang gitu. Jadi kayaknya Nabi ingin menggambarkan, tahu nggak sih serangan pikiran itu seperti apa? Gitu kan kira-kira. Jadi, jadi nangkap banget itu kan indahnya Al-Quran begitu. Karena boleh jadi zaman itu kan terkenal sekali eh, berita tentang utusan Nabi yang cepat berlari kan. Gunakan itu suasana batin saat itu dijadikan satu penggambaran batin gitu. Jadi kondisi kayak sekarang kan kalau zaman Pilpres kemarin kan ada cebong kampret gitu kan. Jadi kalau ayat itu kan jadi satu rekaman dan sudah jadi satu terminologi umum. Jadi al-adiyat ini para sahabat-sahabat Nabi waktu itu paham betul al-adiyat itu kan ada nih kisah berita tentang utusan yang pergi pakai kuda kencang, tapi dari berita itu para munafikin ngabarkan. Jadi orang-orang yang dekat Nabi panik nih, gimana nih kita nih, gitu. Jadi banyak ragu-ragu. Nah, tadi udah diulas tentang sebetulnya ini kalau dari sisi kita paham nih ya Mas Hasan ya, kalau di dalam mereka-mereka yang di perjalanan spiritual
Itu gampang banget, ada satu berita aja, puh, itu langsung oleng semua itu berantakan deh. Berita misalnya tentang gurunya gitu kan, atau ajarannya gitu, atau gosip-gosip gitu kan. Kalau yang di sosmed itu berhamburan tuh tiap hari tuh. Berita-berita main attack gitu kan, panic attack akibatnya dari main attack jadi panic attack gitu kan. Jadi terbayang tuh teman-teman, di situ setiap hari kita disuguhkan. Tapi kalau dilihat dari konteks spiritual, ini pasti terjadi al-adiyat ini pada kita. Ya, saya sendiri juga mengaku ini benar nih ayat itu. Sadaqallahul azim. Jadi demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah gitu kan. Ketika datang hentakan itu, pikiran yang switch. Apa dong kira-kira ilustrasi simbol dari pikiran yang begitu cepat berubah gitu ya. Cepat terganggu gitu. Bisa juga gini Mas Hasan, orang buru-buru suka ngebut-ngebut gitu loh. Saya mau ke sini, saya mau ke sini gitu kan. Terburu-buru jadi orang tercerahkan, itu bisa juga tuh. Jadi terburu-buru, jadi mau cepat aja gitu kira-kira. Hati-hati gitu. Itu pertanda lagi nggak stabil tuh, ya. Sehingga kalau maunya cepat, ya pikirannya kan itu kan cepat tuh. Maunya cepat, semua harus segera dapat gitu kan. Itu rawan tuh Mas Hasan. Kalau saya ngeliat dari situ juga, Instan berarti, buru, Pak. iya, buru-buru jadi wali gitu kan. Misalnya buru-buru mau kaya gitu kan. Itu gampang, gampang oleng gitu, rapuh gitu. Padahal mau kemana juga kan gitu. Jadi semua yang serba terburu-buru, baik itu kita diserang dengan cepat hancur atau kita buru-buru mau mau berhasil gitu. Ya. Bisa dilihat dari itu Mas Hasan. Diserang kita cepat hancur atau kita buru-buru mau berhasil hancur juga. Rapuh kerapuhan itu. Nah, karena di sini ada kaitan dengan dan kuda yang menyerang tiba-tiba di pagi hari pada subuh gitu. Subuh kan simbol orang yang sudah mulai melihat cahaya ilahi kan, al-falak. Ya, kalau al-falak yang waktu Qul a'udzu birabbil falak kan hidup kita dihancurkan, kita melihat cahaya Tuhan. Kalau ini kita sudah punya cahaya itu, tapi tiba-tiba diserang pikiran. Pikiran itu bisa info-info, bisa juga ajaran-ajaran tertentu yang melemahkan orang yang baru mulai suluk gitu Mas. Jadi ada info tentang apa tentang situasi langsung kena. Dan kuda yang menyerang. Kuda ini kan pikiran, pikiran liar, pikiran cepat. Dan dahsyat ini. Kuda perang kok ini. Kuda yang menyerang pada waktu pagi. Nah, kuda ini pikiran ya teman-teman ya. Mind attack. Ya, cepat beritanya. Gosip tersebar cepat gitu. Pikiran kita cepat tersulut. Nah, itu al-adiyat. Dan ini pasti terjadi pada setiap kita nih. Baik itu kita udah sadar sebagai salikin atau tidak. Tapi dalam konteks ini menurut saya ini udah orang yang sudah berjalan di jalan spiritual itu gampang juga diserang gitu maksudnya. Ya, lalu sehingga menerbangkan debu. Tadi Mas Hasan bisa melihat debu itu sebagai ada saya lihat dari Ibnu Arabi debu itu rapuh banget jiwa itu Mas Hasan kayak debu. Gampang banget berantakan lagi. Nah, akhirnya lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpul. Nah, kolbu kita diserang betul. Nah, disitulah kita ini, para salikin atau yang sudah mulai ada cahaya imannya itu, dia ingkar. Ya, jadi nggak oleng lagi Mas Hasan. Ya, sungguh manusia itu ingkar ya. Innal insana la, innal insana
li rabbihi lakanut gitu kan. Jadi ini petunjuk bagi kita yang sudah mulai mendekati Tuhan, bakal ada loh ini, mau instan, kemudian juga. Jadi mau instan itu satu, itu kan kayak kuda juga Mas. Atau ada serangan berita gitu, langsung oleng gitu. Lalu dan sungguh manusia itu ya wa innahu ala dzalika lasyahid ya. Dan sesungguhnya dia manusia itu menyaksikan. Dia sadar kok dia ingkar gitu. Jadi ini salikin nih. Ini kayak apa ya? Seorang yang sudah mulai sudah dapat cahaya iman, gue lagi nggak bener nih gitu. Dia tahu dia lagi lagi berantakan nih gitu. Dia ngaku gitu. Dan makin parah lagi dia begitu dan ya kan wa innahu lihubbi bil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan gitu. Nah, ini juga di sini kenapa ini agak ditekankan Mas Hasan? Cintanya pada harta begitu berlebihan karena ini jadi satu sifat manusia yang rapuh itu, yang gampang diombang-ambing itu, berpalinglah dia ke harta benda. Padahal di ayat yang kemarin kita bahas itu kan sudah diingatkan tuh banyak ya. Mereka yang bermegah-megahan gitu ya, ngumpul-ngumpulin harta gitu. Dan maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam batinnya itu dikeluarkan. Nah itu kan Tuhan. Mau dikeluarin tuh kata Tuhan. Semua di batinmu itu. Ya. Dan apa yang tersimpan di dalam batinnya itu dilahirkan. Nah, lalu terakhir inna rabbahu bihim yauma idzin la khabir. Sungguh roh kita pada hari itu mengetahui terhadap keadaan batin. Jadi sahabat-sahabat, malam ini kita dapat petunjuk lagi, insya Allah siapapun kita, itu kita pasti bisa mengalami kondisi batin al-adiyat. Ya, kalau spiritualnya begitu. Kita mau instan untuk tercerahkan itu juga rapuh. Dan juga ada berita-berita, ada mind attack yang menyerang kita. Sebetulnya kalau mau ngetes Salikin itu sudah kokoh, sudah standing atau tidak, Mas. Kasih aja satu berita yang itu pikirannya langsung terserap gitu. Membuat oleng Bang Dam ya. Oleng itu. Ada teman kita itu yang jago kan bikin berita begitu itu langsung. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya sama Mas Hasan punya teman. Itu saya bilang kalau ada yang sudah merasa dia udah gimana gitu ya dalam perjalanan, ketemu dulu deh sama sosok itu. Nanti akan diombang-ambingkan tuh pikirannya jadi kuda liar gitu kan. Jadi al-adiyat itu. Kalau dia bisa lolos dari situ, bolehlah. Dia sudah standing as awareness. Jadi satu orang-orang yang mau instan di jalan spiritual, dia bakal dapat, itu bisa terkena the state of soul ya, kondisi batin al-adiyat. Dan tadi kan diterangkan Mas, itu maknanya juga permusuhan atau jauh ya, melampaui batas ya, Iya. al-adiyat ya. Jadi langsung, wah itu langsung hancur gitu, seperti debu. Alhamdulillah saya kira udah saya sendiri melihat ini makin jelas. Tadinya saya tidak terlalu tertarik ayat ini. Ternyata setiap ayat itu wajahnya beda-beda ya. Ya Unik kan? Bang Dam ya. Dan Unik ya. benar Jadi bahwa menunjukkan situasi dan kondisi batin kita memang. Betul. hmm, hmm. Udah jelas kan, sahabat-sahabat kan sampai Allah bersumpah loh di sini. Wal adiyat kan, Hmm. wal adiyati sub apa Dobahan. dopahan gitu ya. Karena kalau itu datang serangan pikiran itu ataupun si kuda yang berlari kencang itu datang,
itu ngos-ngosan. Banyak nih yang bisa kita kaitkan dalam konteks kehidupan. Ya. Dan coba kalau kita ganti kuda itu sebagai pikiran ya, bisa ya. Bisa. Dan pikiran yang memercikkan bunga api kan, itu jadi gampang marah-marah jadinya. Itu banyak tuh marah-marah, kesel gitu ya. Dan akhirnya, dan kuda yang menyerang pada waktu subuh. Cahaya iman yang tadinya sudah ada, itu aja bisa berantakan, teman-teman. Cahaya subuh itu. Dan dia terserang. Kalau nggak tahu nanti kalau duha beda kali ya Mas Hasan ya. Waktu pembahasan ad-duha ya. Ad-duha itu merasa ditinggal, kalau nggak salah itu ya. Dia merasa ditinggal. Saya kira itu Mas Hasan dari saya. Sungguh luar biasa nih teman-teman. Oke, Jadi terima kasih kita Bang Dami. Terima kasih Bang Dami. Silakan teman-teman jika mau bertanya atau mau sharing silakan. mana Mbak Rodia merasa nggak ini al-adiyat ini terjadi? Mbak Mita nih merasa tersindir. Coba dibaca. Mbak Mita. Bisa dibaca Mas? Oke, saya baca ya. Dari Mbak Mita Hanifah, Bang Dame, Ustadz Hasan, saya merasa tersindir. Buru-buru mau tercerahkan, buru-buru mau tauhid di setiap situasi. Tapi ternyata mumet sendiri. Jadi lawamah, kok saya nggak bisa ya? Kok saya nggak bisa-bisa ya melihat sign of God di situasi yang sulit? Memang harus ada proses ya, Bang. Iya. Yang kemarin kita bahas mulai dari situasi diri kita seperti Al-Lahab, terus kemudian situasi diri kita seperti Alfil gitu kan, Raja Abraha Hmm. gitu kan, Hmm. yang kemudian Al-Quraish, Al-Ma'un dan sebagainya itu kan wajah-wajah diri kita yang memang harus kita bereskan satu persatu kan Bang Dani. Termasuk Al-Adiyat ini saat pikiran kita itu yang tadi saya sebutkan batin kita masih rapuh. Serangan pikiran itu luar biasa Bang Dani. Dengan ada sedikit kabar atau berita yang nggak enak aja kita langsung tiba-tiba mind attack itu datang. Panic attack itu datang. Ya kita akhirnya ngos-ngosan kan. Wal adiyati dzobhan. Pikiran yang sangat kencang itu membuat kita itu kayak ngos-ngosan ngadepinya. Ini Hmm. teman-teman bisa direlasikan dengan kehidupan kita masing-masing. Kalau tadi saya kan ngambil contoh yang konkret, Bang Dami. Kakak saya ditipu melalui telepon itu orang yang tidak dikenal, tapi nggak tahu dia sudah tahu nama anaknya. Sehingga ini bukan, Assalamualaikum, Mbak ini. Saya menginformasikan bahwa anak Anda sekarang ada di rumah sakit. Siapa nama anakku? Kok tahu? Ini namanya ini. Penipuan kayak gini itu kan sekarang dari zaman eh, ada media sosial kan mudah sekali Bang Dan. Itu nggak pakai mikir lagi loh. Karena saking paniknya, saking ketakutannya, akhirnya apa? Dia minta untuk ditransfer dan sebagainya. Untung kakak saya itu pada waktu itu saldonya nggak mencukupi, sehingga nggak jadi transfer. Tapi kalau kita pertahanan kita tidak kokoh, makanya yang tadi saya sebutkan standing as awareness ini tidak mulai ditumbuhkan, diperkuat. Itu ya mind attack atau panic attack itu gampang sekali menyerang diri kita. Wal adiyati dhabha. Jadi batin yang al adiyat ini Bang Dani, itu batin yang rapuh memang, batin yang tidak kokoh. Pengennya cepat-cepat, pengennya instan. Yang ini Mbak Mita Hanifah ini. Ya, di Karena sini dari Mas Hasan dari apa? Saya kenapa saya bilang Ihsan ini dari ulasan Ibnu Arabi gitu. Ini jiwa-jiwa yang berupaya keras gitu, mau kencang menempuh iya, jalan Allah. Seperti lari kencang, seperti kuda gitu. iya. Berupa keras gitu kan, sehingga dia jadi panas sendiri gitu. Iya, betul.
Nah, dalam konteks di sehari-hari kan begitu kita mau cepat sukses gitu. Itu juga rapuh juga tuh. Iya. Gampang banget tuh ditipu juga tuh. Jadi ayat ini bisa kita bawa dalam konteks peran-peran kita sehari-hari, baik dalam bisnis, baik dalam mendidik orang. Nggak ada cara-cara yang instan, nggak ada itu. Gampang digoyang, gampang diserang. Bedanya kalau dengan Al-Qur'an kemarin, kalau Korea kemarin kan dihantam gitu ya, sampai berantakan gitu masalah. Kalau ini dia masih jadi dibatin nih, Hmm. swing pikiran loh ya, swing batin yang cepat ya. Mood swing kalau anak muda sekarang, Iya, Bang. mood swing ya. Jadi moodnya itu gampang berubah karena main attack-nya itu cepet banget. Iya, Apalagi sekarang didukung dengan kata-kata viral, Bang Dami. Kalau iya, iya. sesuatu itu viral, tiba-tiba itu kayak mempengaruhi semua diri kita. Kayak itu jadi ukuran ya. Iya, betul. Mbak Ya. Cika bisa sharing tentang bagaimana pikiran itu menyerang dengan cepatnya. Ini ada orangnya atau lagi rebahan nih, Bang? Ya, semua ini biasanya lagi rebahan nih sampai tiduran. Kita ngobrol. Iya, Kemarin kita sama Kang Abu jadi ini ya, apa, molor gitu ya. sampai setengah 12. Habis 12 ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Adi. Bang Dame, mohon penjelasan ulang makna ayat ke-9 dan ke-10. Ayat ke-9 ke-10 itu Pak Adi, tadi saya jelaskan bahwa kalau pikiran kita itu sudah sudah benar-benar kenceng nyerang kita, pikirannya kenceng gitu loh. Itu kan batin kita itu kan menjadi jauh dari kesadaran Tuhan kan, menjadi berbalik. Makanya ayat sebelumnya kan dikatakan innal insana lirabbihi lakanut. Lakanut itu artinya ingkar. Jadi kafir. Awalnya al-insan itu manusia yang sudah mendapatkan cahaya, tapi karena dia buru-buru yang kata Bang Hamid tadi, karena dia buru-buru pengen enlighten gitu. Dulu dia pengen buru-buru tercerahkan. Akhirnya apa? Situasi al-adiyat itu yang buru-buru, yang pikiran kenceng banget itu membuat dia itu justru bukan malah mendekat pada Tuhan, justru malah Ya, berbalik dari Tuhan. Lakanut malah ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sedangkan dia tahu loh kalau buru-buru pengennya instan itu tidak benar juga. Tapi dia pengen gimana Bang itu. ya. Terus wa Itu saya, innahu ya silakan. lanjut Bang. Wa innahu Hasan. lihubbil khairi lasyadid. Dan keinstanan dia itu kan karena patokannya sesuatu yang di luar. Sesuatu yang di luar itu kan karena dia itu wong lihat temanku aja udah mulai ada perubahan yang baik, hartanya makin bertambah. Itu kan memicu dia. Kecintaan dia pada al-khair. Al-khair nanti juga bisa dimaknakan sesuatu yang baik, Bang Damim. Kalau aku, misalkan nih kaitannya dengan salikin ya, kalau aku sudah makomnya sabar, ridho, itu pengennya cepat gitu kan. Kebaikan itu kan kebaikan kan. Ya, Padahal itu bertentangan juga dengan prinsip-prinsip yang dia ketahui juga. Tapi kebaikan itu kayak mendorong dia untuk cepat, untuk instan. Nah, baru ayat ke-9 Pak Adi dikatakan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Jika kamu tahu kalau dibongkar nih kuburan fisik kita, batin kita itu diperlihatkan wa khusla ma fis sudur dan diperlihatkan apa yang ada di dalam dada kita, di dalam batin kita, baru kita sadar kalau perilaku al-adiyat itu tidak benar. Buru-buru atau kita gampang diserang oleh pikiran kita, diserang oleh mind attack kita, itu tuh menggambarkan batin yang rapuh. Batin yang justru
tidak sadar pada Tuhan. Itu. Karena di ayat yang ke-11 dikatakan inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya dia tahu kok, Tuhan itu tahu kok apa yang terjadi dalam batinmu. Batin al-adiyat itu. Ya, Itu Bang Dami. ya jadi ini pelajaran buat kita nih teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Baik itu tentang urusan dunia, kesuksesan, disiplin gitu, dan juga perjalanan rohani, memang nggak bisa cepat-cepat gitu. Sebetulnya sih kalau sudah mulai sadar Tuhan di mana-mana, Tuhan meliputi segalanya, aku dekat lebih dekat dari urat leher, ya nggak perlu cepat-cepat gitu. Akibatnya begini jadi. Makanya ini cerita tentang pikiran. Pikiran kan monkey mind. Nah, saya melihatnya begitu, kalau dia itu. Nah, penggambaran diri yang buru-buru ingin cepat atau kita diserang oleh pikiran itu, ya simbolnya kuda perang zaman itu. Kalau zaman itu mungkin ada kereta apa gitu kan, supersonik pakai itu kali terminologinya Iya. gitu, Kenceng banget. simbolnya. Bahkan Kencang kudanya banget. liar Bang Dami. Lihat, Nggak terkendali. nggak terkendali. Ya, swing mood gitu ya, swing mood. Gampang banget. Bisa berantakan semuanya teman-teman. Kalau kita masih belum bisa mengamati al-adiyat ini dalam diri kita, belum menyadari. Bisa berantakan semuanya. Malah bisa berpaling. Zaman sekarang ini kan banyak tuh cepat kaya gitu. Jadi raput jadi itu gampang Betul banget Bang Dami. jadi oleh padahal mau ke mana juga kan, mau ke mana sih, cepat-cepat berhasil, cepat-cepat kaya. Begitu berhasil akhirnya rapuh sendiri dia kan, begini doang nih berhasil gitu. Saya Hebat kira ya sudah Al-Quran jelas ya. Mas Hasan ya, hebat ya Iya, Al-Quran ya. iya. Al-Quran itu tahu detail kondisi dan situasi batin kita Bang Dami. Itu yang Oh luar iya, biasa. Ya Tuhan gitu loh tahu. Terakhir mungkin Mbak gitu Rodia bisa sharing mungkin ya, ya. ya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena nggak baru dia, Kena sudah Bang, udah pernah. udah pernah ya lah dia. Eh, saya sih 2-3 hari ini apa namanya, gimana ya, bengong gitu loh Bang. Hmm. Tuhan tuh menciptakan semuanya di zaman dulu, sejarah, semua sejarah itu sebelum Al-Quran dihadirkan. Itu kan diciptakan semuanya itu kan untuk kita kan, untuk kita yang sekarang gitu loh. Nah ini nih yang baru ngeh, ya Allah Tuhan tuh menciptakan itu semua satu-satu, semua kondisi batin, semua keadaan. Kalau kamu begini, ini Iya, solusinya. Kalau kamu begini, iya, nanti iya. kamu akan mendapat ini. Itu masih bengong sampai sekarang saya Bang. Ya Allah Tuhan tuh segitu detailnya ya nyiptain semuanya itu untuk dihadirkan jadi Al-Quran, dijadikan pedoman untuk kita semua saat ini, sekarang. Yang saya pribadi buta sama sekali dulu nggak ngerti kan, kalau kita baca cuma terjemah aja kan nggak sedetail ini gitu loh Bang. Jadi ini yang saya beberapa hari ini, ih segininya ya gitu ciptaan, semua ciptaan detail batin keadaan manusia dengan Mas Hasan kalau jelasin dulu ini sejarah turunnya ini tuh karena ada peristiwa ini, itu tuh masih yang ih masya Allah, masih bengong aja kadang suka masih ya Allah luar biasa gitu loh, ya Allah Al-Quran tuh sampai seperti itu ternyata, benar-benar yang apa penyempurna dari semuanya. Itu yang masih saya masih wow gitu aja Terbengong-bengong. sih Bang. Ya masih wow gitu. Masya Allah, terima kasih banget Mas Hasan.
Saya nggak mau berhenti ikut ini deh pokoknya. Ntar harus ada lagi ya Mas ya sampai selesai. 30 juz harus khatam Mas itu Mas. Bahaya deh, Bang Damai. 30 juz. Jangan juz ama aja. Nunggu Aja Ramadan Bang lagi, Damai. Mbak Aduh, Rodia. terima kasih. Kenapa Mas? Nunggu Ramadan lagi deh. Insya Allah. Sabar-sabar kita sabar. Pokoknya belajar sampai 30 juz ya Mas ya biar tambah. Saya jujur ini yang kemarin 2 hari yang lalu. Dulu saya berusaha ngafalin Al-Mulk itu loh Bang. Itu kan Ya. dijanjikan nggak akan dapat siksa kubur kan. Itu sampai stres Hmm. saya karena nggak hafal-hafal. Iya, Bener-bener iya. nggak hafal-hafal. Baru 5 ayat, balik lagi ke satu. Ya Allah, ini kenapa nggak bisa hafal sih? Ya itu aja sih, ya Allah. Terima kasih banyak, Mang Damai, Mas Hasan, semuanya. Masya Allah berkah Mbak Ramadan Rodia, beneran ini. yang Saya terkait sama Al-Adiyat, bisa sharing nggak? Pernah nggak mengalami mind attack itu atau panic attack? main attack yang saya lupa ya cerita ke Mas Hasan apa Bang Damai waktu itu. Yang saya Ya, ngoyo pengen ya, diperjalankan itu kan. betul, Itu betul. kan Pernah. ganggu Hmm. banget di saya. Saya sampai sakit itu, sempat sakit. Ya, betul. Karena ngoyo gitu loh. Ngoyo semuanya saya kejar sampai akhirnya saya pun saat itu kayaknya saya harus harus jeda dulu deh. Saya sempat kan nggak ikut kajian sampai berapa lama gitu. Bener-bener nggak buka media sosial. Capek itu beneran. Capek sekali. Nggak enak di batin juga nggak enak. Ini baru ngeh juga sekarang. Oh itu kemarin ternyata ya itu. Tapi kan saya sempat cerita juga. Saya minta diperjalankan. Tapi ternyata nggak bisa begitu. Sudah ada Ya, ininya sendiri. Sudah ada apa ya, waktunya jalurnya, sendiri sebenarnya. Iya, waktunya sudah ada sendiri. Ya. jalurnya dan prosesnya masing-masing. Kan suka saya yang enak banget sih, masih muda kayak Bang Arif Lia tuh kok udah sudah sampai ke situ. Kok aku udah umur segini baru ngeh sekarang. Kan suka begitu tuh, Bang. Ya. Ya, Hanya akhirnya jadi al-adiyat ya, al-adiyat. iya capek. Benar-benar yang di kok ngoyo sih gitu. Kenapa nggak ngikutin dari sananya aja gitu. Gitu di kayak yang saya rasakan sih itu sudah ala diet sudah alhamdulillah baru nggak sekarang juga kalau itu ala diet gitu loh. Ya, terima kasih Mbak Rodia. Gimana Bang Damai? Makasih Mas Hasan, Bang Damai. Ya, ya alhamdulillah karena jadi sekarang ini kan kita jadi mengakui ya, Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan firman-Nya gitu. Yang lebih indah lagi nanti kalau datang situasi itu lagi kita sudah jadi mawas gitu. Iya. Sudah bertakwa istilahnya, udah alert gitu, sudah tahu duluan bakal begini gitu. Kalau ada di sekitar kita lagi begitu, kita juga ngerti menyikapinya gitu. Jadi benar-benar Al-Quran itu cahaya gitu. Al-Qurannya itu jadi hidup. Ayat-ayat demi ayat itu hidup. Dan makna menghatamkan itu jadi berbeda tuh sahabat-sahabat sekalian. Dan Al-Adiyat ini kan, oh ini ya situasi batin yang begini gitu. Nggak hatam-hatam kita kan. Sampai satu ketika baru hatam. Oh itu maksudnya lah dia. Indah lagi al-humajah gitu kan. Baik di diri kita atau yang di luar. Jadi ini bisa kita lihat. Kan saya selalu mengajak teman-teman itu setidaknya ada tiga perspektif. Satu kita pahami konteks sejarahnya itu Mas Hasan memaparkan membantu kita. Kemudian apa yang terjadi zaman dulu itu dibawa ke konteks sekarang kita lihat di sekitar kita. Lalu kita self inquiry, kita periksa di diri kita. Bagaimana situasi batin kita dengan ditampilkannya ayat itu. Jadi nanti teman-teman juga pelan-pelan jadi bisa mulai mandiri tuh. Nanti jangan heran tiba-tiba baca ayat ini kayak ada patokan-patokannya di dalam batin kita. Kayak timbangan gitu loh. Ya. Dan Tuhan misalnya nanti kan Al-Baqarah ada sapi betina gitu. Apa maksudnya itu? An-Nisa, kenapa dipakai nama suratnya An-Nisa gitu. Kalau ini yang pendek-pendek ini kayak dirangkum nih.
Ini ayat-ayat Makkiyah banyak ini ya, periode-periode awal. Nah, saat kita baca jadi benar-benar jadi petunjuk. Dan kalau kita baca misalnya nih Mas Hasan, Insya Allah ya tahun depan ada lagi begini. Diulang lagi yang kemarin bisa beda lagi tuh. Bisa ada penajaman. Ya. Kayaknya dulu-dulu baca Juz Amma itu, wah keren nih maknanya. Sekarang dibahas lagi, bisa begini ya gitu. Terima kasih Mas Hasan, Ya, teman-teman. Alhamdulillah. oke. Terima kasih Bang Dami. Kita akhiri nggak apa-apa ya. Ya, oke. Insya Allah. Udah jam 11.14. Nanti Terima kayak kasih. kemarin hampir mau jam 12. Terima kasih Mas Hasan, Bang Makasih Dani. Bang Makasih, Dami, Mas makasih. Hasan, Ini makasih saya semua. bacakan dulu dari Mbak Lisa ya, sebelum akhir nih. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pemahaman pencerahan Al-Quran di kajian ini. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar seperti dalam kajian ini. Terima kasih Ustadz Dame, terima kasih Ustadz Hasan, barakallah. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Dame, terima kasih teman-teman. Semoga kita malam ke-25 Ramadan ini mendapatkan nuzulul Quran, mendapatkan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa Makasih. insya Allah besok malam. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.